Anjar dari DIY, Pak Sutanto dari Jawa Tengah Temanggung, Pak Sis dari Pati Jawa Tengah, Bu Linda dari Jawa Barat, Mas Wiwin Aryo dari Jawa Tengah, Wonosobo, Mas Agus Firwansyah juga dari Jawa Tengah, dan Mas Jamani dari Kalimantan Selatan. Terakhir Pak Hatta dari dekat sini aja Pak, dari Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terutama kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Muldoko, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas jerih payah Bapak mengusahakan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang waktu itu saya 2 kali Bapak sowan ke Bapak agar minta Bapak Presiden untuk menyegerakan lahirnya PP 11. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi maupun atas nama teman-teman perangkat desa mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga. Bapak telah memberikan kesejahteraan kami yang luar biasa Pak. Jadi yang ketiga Bapak, mohon izin maksud dan tujuan kami, kebetulan saya saat ini menjadi Ketua Umum Koperasi Konsumen Perangkat Desa, jadi masih senapas dengan PPDI Bapak. Untuk itu kami Koperasi Konsumen Perangkat Desa Indonesia atau disingkat Koperdes, Koperasi Perangkat Desa Indonesia. Nah, koperasi ini lahir atas keprihatinan kami Bapak, yang dimana kepegawaian teman-teman perangkat desa itu ketika purna tugas tidak dapat jaminan dari negara, kecuali mereka ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ikut ya berarti nanti dia dapat pensiun, kalau tidak ya mereka tentunya tidak dapat pensiun atau jaminan sosial lainnya. Berangkat dari itu Bapak, kami kemudian hasil Rapimnas di Solo pada akhir bulan Oktober sepakat untuk membentuk koperasi digital. Jadi marketnya adalah menggunakan market digital, yang dimana koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan perangkat desa baik sejak dia aktif sampai nanti purna tugas. Nah, dengan demikian koperasi ini sangat kami harapkan agar bisa membantu tambahan kesejahteraan bagi teman-teman perangkat desa maupun kepala desa. Wajib membayar serta perangkat desa minimal Januari 2020 ya Mas ya, 2020. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa di Provinsi Jambi ada 1 kabupaten Pak, sampai hari ini siltapnya masih di bawah setara golongan 2, yaitu Kabupaten Kerinci Pak, Provinsi Jambi. Itu masih di bawah setara golongan 2A. Itu sekdesnya aja cuma 1.400.000 per bulan, sedangkan kadus itu 800, kaudkas itu 900. Nah, itu perlu kami sampaikan, mungkin nanti Bapak bisa mengadakan tekanan lah dari atas daerah, begitu ganti kepala desa, perangkat desa diganti Pak. Nah, ini setelah kami perjuangkan di daerah, terkadang ya mohon maaf, apabila kepala desa itu dekat dengan bupati, dia tetap lolos Pak. Akhirnya rekan kami lewat mana yang mungkin ada jalur, ada penyokong, dia lewat petun. Nah, sementara keputusan petun itu juga tidak dilaksanakan oleh kepala desa. Itu adalah ASN dari PNS dan P3K. Nah, sebagian besar teman-teman perangkat desa merasa khawatir ketika status dari perangkat desa ini belum jelas, nanti apakah kami ini akan diakui pemerintah atau tidak. Itu kami mohon untuk status dari perangkat desa ini mohon untuk dibantu diperjelas. Mungkin itu saja Pak Muldoko, terima kasih. Ini PPDI itu berapa sih jumlahnya? Organ tandingannya atau enggak? Kalau perangkat desa Pak, perangkat desa Kalau perangkat desa itu hanya ada 2 Pak, tapi yang besar adalah PPDI. Yang satu DPN PPDI, ya, yang diketuai oleh Mas Widi Hartono. Kemudian kalau PPDI yang sekarang hasil Munas kemarin itu yang diketuai oleh Pak Tahir.
Kebetulan saya waktu itu sebagai Sekretaris Jenderal PPDI di tahun 2017 sampai 2022 kemarin. Kemarin sudah ada Munas, kemudian terpilih Pak Tahrir sebagai Ketua Umum. Jadi saya tadi sudah matur kalau organisasi PPDI itu jumlah anggotanya sekitar 1 jutaan lebih, tetapi terbagi menjadi 2. Tapi yang paling besar adalah Persatuan Perangkat Desa Indonesia karena sudah ada hampir di 23 provinsi, Bapak. Sekarang Pak Mujito sama dengan saya di Koperasi Perangkat Desa. Iya. terus yang satunya lagi siapa? PPDI yang siapa lagi? Itu PPDI yang DPN PPDI itu Mas Tahrir itu hanya ada di beberapa kabupaten, Pak. Widi atau sorry, mungkin. Yang belum statusnya masih ngambang juga itu ya? Iya, betul, Pak. Kalau nggak salah pernah kesini juga itu ya? Mas Jadi gedung ini gedung punya historik yang luar biasa. Gedung Bina Geraha. Baik, yang pertama ini lebih kepada koperasinya ya. Ya. Koperdes ya. Ya. Berikutnya yang kedua nomor induk aparatur Pemdes. Iya, betul. Nanti coba kita akan komunikasikan ya ke sana. Gimana itu perkembangannya, kelanjutannya seperti apa ya. Karena itu di luar kewenangan kita yang bisa mengkoordinasikan nanti kepada Menteri Dalam Negeri. Berikutnya database perangkat desa se-Indonesia ya, tugasmu nyari ini. Kok lu bebankan ke pemerintah lagi? Cari sendiri database-nya. Ya, itu. Jadi yang pertama karena nggak utuh tadi itu juga masalah. Tapi tadi sudah disampaikan kalau urusan koperasi itu siapa aja kan bisa masuk ya. Koperasinya siapa aja bisa masuk dan jangan hanya dibatasi PPDI. Karena koperasi itu semakin luas itu makin bagus. Kan kekuatan koperasi di mana? Anggota. Di anggota kan. Nah, itu jadi semakin Banyak anggota. kita masif semakin bagus. Ya, berikutnya tadi ada Kabupaten Kerinci ya. Ya, gajinya masih rendah, nanti coba kita komunikasikan lagi ya. Terus perangkat desa diganti sesuka hati bupati, ya ini memang juga susah ya. Gimana? Kepala dinas saja Kades. bisa diganti oleh ponakannya setiap saat gimana? Oleh bupati. Kades bukan kades yang Lah ya bupati aja titip. ganti kepala dinas suka-suka dia, hari ini bisa diganti. Kan begitu. Iya. Iya. Itu loh maksud saya. Jadi memang sekarang ini agak sulit ya. Begitu seorang pemimpin dikasih otoritas, begitu hilang kebijakannya, kebajikannya hilang, itu ya suka-suka gitu. Maksudnya di situ. Iya. Apakah bisa ini nanti diikat oleh aturan? Nah ini yang Sudah aturannya ke sana. kalau ada undang-undangnya berarti Iya, ya sudah ada. melanggar undang-undang kan begitu. Iya. Sudah ada. Ya. Jadi apalagi kalau sudah ada undang-undangnya kan, Tinggal menjalankan. ya kan kita nggak bisa mau marah sama kepala desa itu. Kalau di level kita ini kan level di kebijakannya, ya kan, nggak bisa sampai turun ke hal yang lebih teknis, personal begitu. Ya seperti tadi gambarannya, ya, gambarannya bupati begitu jabat ya, kepala dinas PU-nya dari guru gitu ya, gitu. Karena gurunya keluarganya, ini gitu kira-kira seperti itu kondisinya. Padahal gimana nanti ini kan persoalan kapasitas seseorang.
Oke teman-teman sekalian, saya sudah catat semuanya, saya dengarkan ya. Mbak tadi minta Ketua Dewan Pembina Koperasi. Entar dulu lah, aku terlalu banyak yang saya tanganin ini. Tapi yang penting saya berikan spot ya, dari luar kepada kalian ya. Karena kalau nanti masuk saya di mana-mana, nanti gajiku terlalu banyak nanti. Gitu. Jadi ya Pak Sajogo ya, nanti saya intinya saya ikut terus ya. Kita bantu apa yang bisa kita mainkan nanti ya. Berikutnya tentang koperasi teman-teman sekalian, itu digital itu harus ya, karena itu sarana untuk menjadikan mudah dalam pengendalian. Karena informasi itu ujungnya di keputusan. Contoh begini, saya kebetulan juga di AKTI ya. Teman-teman sekalian, mestinya kalau punya koperasi ini untuk kebutuhan anggotanya sudah luar biasa ya. Tetapi di sini diperlukan jalur distribusi yang relatif mahal kalau tidak dikelola. Tapi begitu dikelola melalui IT, ya, contoh di Jambi, ada pabrik minyak, berapa jumlahnya, ya kan begitu. Di Sumatera Utara berapa jumlahnya pabrik minyak sawit ya, palm oil. Dan di mana yang tidak ada pabrik minyak dan seterusnya. Nah, sebenarnya dengan IT itu kita tahu supply and demand, itu ya, kita tahu di mana dihasilkan berapa jumlahnya, berikutnya demandnya di mana, kebutuhan ada di mana, berapa jumlahnya, itu pakai IT semuanya tertata dengan baik. Bagaimana menyeimbangkan antara supply and demand. Nah itu koperasi harusnya bermain di situ, karena teman-teman bisa langsung belanja dari pabrikan, pasti hasilnya jauh lebih murah. Tuh. Sehingga nanti Pak Sarjoko tinggal dikasih aja itu minyak, apa itu koperasi, apa tadi namanya? Koperdes. Udah, minyak Koperdes, mereknya. Udah itu nanti semua anggota koperasi harus pakai itu, ya kan? Nah itu. Siap. Tapi harus tahu tadi peta supply and demand. Berikutnya lagi, umpamanya ada daerah-daerah yang unggul di beras, tapi di Kalimantan relatif kurang, atau di mana Maluku kurang. Kita tinggal bermain aja bagaimana memindahkan barang yang dari tempat yang banyak menghasilkan itu, tinggal digeser ke daerah yang memerlukan. Itu bikin lagi beras merek koperasi, apa itu Koperdes. Nah itu sehingga apa itu, kita bermain langsung dari hulunya, kalau dari sumbernya. Kalau Bapak nanti belanjanya di distributor, belanjanya itu ya mahal nanti, kan gitu. Nah, jadi Pak, dana desa nanti Pak. Jadi kebutuhan dana desa, semen, besi dan sebagainya juga. iya itu bisa, ya banyak gitu. Tapi koperasi ada persoalan. Satu, persoalan di kepemimpinan. Yang kedua, persoalan di capital. Yang ketiga, persoalan di manajerial. Yang keempat, persoalan di trust. Tuh. Makanya dulu itu ada istilah KUD itu apa? Koperasi Indonesia. Ketua untuk duluan. Untuk duluan ya. Iya, ketua untung duluan gitu.
Dan jeleknya koperasi di Indonesia itu, ya, ini sorry Pak Satjoko, saya kemarin juga nembak di AKTI juga ini. Di TNI sama juga begitu, koperasinya. Kalau mau kerjasama nih, ya kan, mau kerjasama dengan apalah itu, entitas PT apalah, anggaplah begitu. Begitu untung, ketuanya diam-diam itu. Begitu rugi, masuk di pembukuan. Itu sompretnya itu ketua koperasi rata-rata begitu. Aku kemarin nembak juga itu apa di HKT seperti segituan. Itu. Jadi ini persoalan di leadership. Jadi tolong persoalan ini dibenahi di kepemimpinannya. Karena kalau begitu miring sedikit, trustnya hilang, koperasi merokok. Saya ingat waktu saya kecil ada koperasi di Kediri, di Purwasri ya. Gedenya luar biasa, gede tenanan itu. Di desa saya, di kecamatan Purwasri. Tapi sekarang tinggal itu Pesituan, berantakan kekeruan. Padahal gedenya luar biasa itu hari. Ini jadi itu berikutnya persoalan yang kedua, persoalan di kapital. Koperasi itu nafsunya doang yang tinggi, tenaganya nggak ada, bukan tenaga yang kecil. Nafsunya tinggi, kalau perut langit pun dicat sama koperasi. Tapi begitu bicara kapital, kesulitan. Coba aku mengenai tanya 1 juta kan anggotanya. 1 juta kalau satu orang 1.000. 1 miliar bos, 1.000 nih. Tuh. Kalau 1 bulan udah 10 ribu deh, 10 miliar. Tadi makanya kekuatan kita ada di anggota. Nah, bagaimana sekarang persoalannya adalah itu menjadi komitmen dan kesadaran bersama. Aku mau bayangin tuh 10 miliar per bulan. Berarti 1 tahun 120 miliar. Wah, gede tenang itu. Gede banget. Permasalahan kita Ya 10 ribu. Orang kroso tuh ya. Kalau sak linting itu piro ya. Loh dari 10 ribu itu. 20.000. Sekarang gimana menggerakkan itu caranya? Ya membangun kesadaran bersama itu. Tuh, kalau di tentara gampang. Potong wajib hukumnya, jepret begitu gajian langsung potong itu. Pamong. Ya. Nah ini mohon ini masalah capital ini mestinya kalau itu menjadi kesadaran bersama kan bagus. Nah yang ketiga masalah manajerial. Kita ini orang-orang birokrasi tidak punya DNA untuk bisnis. Bisanya hanya terima doang, terima gaji, walaupun kecil ya wes pokoknya terima gitu. Itu ciri-ciri birokrasi. Nah, sulit untuk mengelola bisnis, padahal koperasi itu area bisnis. Gak usah lah mikirin untuk sosial nanti lah. Kadang-kadang kita itu terlalu gaya itu. Belum kaya udah mikirin sosial lagi itu. Nanti itu. Koperasi kalau udah gede baru pikir sosialnya. Jangan buru-buru mikirin sosial di depan. Ya. Tapi kalau yang 2,5% itu wajib ya. Tapi kalau untuk perencanaan nanti akhir tahun akan bangun ini, untuk sekolah, untuk masjid, ora usah. Jangan dulu, nanti kalau sudah besar baru. Gitu. Doktrin kepada anak saya itu 1, kamu harus kaya jadi orang. Gak ada yang lain. Saya nggak malu-malu itu ngomong begitu sama anak saya itu. Kamu harus kaya. Gitu. Bukan kamu harus pintar, enggak. Pintar itu bisa dipelajari. Kamu harus kaya. Karena kalau kaya, hatinya baik.
bisa berbuat sesuatu. Miskin, hatinya baik, angan-angan tok itu. Angan-angan, capek deh. Ilusi. Ya kan? Dan angan-angan tok. Seandainya if, kalau bahasa Inggrisnya if I was rich. Seandainya kapan tuh. Gitu. Ya, kita harus jujur aja deh orang. Nggak usah nggak jujur. Saya juga terlalu bosan teman-teman jadi miskin. Makanya saya udah nggak mau lagi jadi miskin gitu. Dan saya sampaikan ke publik, nggak malu-malu. Saya sudah bosan jadi miskin. Karena saya ingin merubah lingkungan saya. Maka saya keluar dari lingkungan itu. Itu. Orang yang ada orang miskin itu. Ya. Tuh, jadi ini Pak Satjoko, tolong ini masalah manajerialnya ini diatur, ditata sing apik. Tadi saya senang udah pakai digital ya. Tapi mestinya juga panjenengan nanti cari ahli yang bisa bisnisnya. Kalau enggak, angel. Kecuali Muldoko ini jagoan ini. Iya. Di tentara jagoan. Enggak ada yang lawan Muldoko. Di tentara. Ayo, siapa yang berani lawan saya? Kalau saya sungguh-sungguh jadi prajurit, tenanan saya jadi prajurit. Enggak ada yang lain yang saya pikir jadi prajurit. Begitu saya jadi panglima TNI, selesai, saya bisnis. Karena apa? Karena saya punya basic. Saya dulu kuliah ambil MBA. Di pemerintahan saya kuliah menjadi di S1 saya ambil di administrasi negara, S2 di SDM, manajemen sumber daya manusia, S3 saya di pabrik polisi. Jadi kalau urusan buat pabrik polisi itu agak lumayan lah. Bisnis, saya kuliah di MBA, dapat saya MBA. Dasar-dasarnya saya pelajari. Strategi marketing bagaimana saya pelajari. Tuh. Jadi lumayan saya bisa bisnis. Buktinya, begitu saya pensiun saya membuat M-Tani. Ya. M-Tani itu saya ingin pertanian dan petani Indonesia itu bisa kaya. Akhirnya saya menciptakan benih yang namanya M70D yang sekarang lagi gila ini di lapangan. Ya. Padi saya itu 75 sampai 78 hari, hasilnya di atas 8 ton. Saya kemarin panen di Bali 9,3 ton. Bayangkan, hanya 75-78 hari. Berarti ada selisih waktu 30 hari lebih. Efisien. Ada lagi M400, itu di atas 10 ton. Itu udah digandrungin di mana-mana. Kita malah kesulitan menyediakan benihnya karena permintaannya banyak. Tidak sampai di situ, saya punya penggilingan padi, penggilingan beras, saya punya branding beras, dan sekarang sudah dijualan di pasar-pasar. Tuh, tuntas kan, dari ujung ke ujung tuntas. Tapi karena saya jadi KSP, saya tinggal, saya serahkan profesional untuk mengelola. Yang kedua, saya mendirikan MAB, Mobil Anak Bangsa, mobil listrik, bus yang saya buat pertama. Ya. Jatuh bangun. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jualan, permintaannya sudah banyak. Tuh. Karena saya belajar. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk barang itu datang. Ada prosesnya. Tuh. Jadi tolong masalah manajerial ini Pak ditata dengan baik. Kalau 3 hal itu bisa kita jalankan, maka trustnya akan muncul. Keanggotanya seperti itu, pusaran air. Saya selalu, filosofi hidup saya itu seperti pusaran air. Dari kecil, tapi saya konsisten. Akhirnya terus pusaran itu berputar besar. Dan lingkungan akan terpengaruh.
Itu filosofi yang sangat dalam hidup saya, dan saya membangun bisnis, membangun profesional saya itu seperti itu. Karena saya dilahirkan dari petani miskin. Saya bukan dilahirkan dari anaknya pejabat, anaknya menteri, enggak. Aku dilahirkan di desaku desa Pesing, jenenge welek desa Pesing. Golek orang nggak percaya di Kediri, cari itu desaku sana. Kayak apa itu, tahun-tahun saya dibesarkan susahnya. Itu. Jadi pesan saya itu ya, satu, leadershipnya harus kuat, strong leadership walaupun itu koperasi. Ya, karena di situ akan memutuskan iya tidak, iya tidak. Tuh. Yang kedua, capitalnya, bagaimana menggalang dana tadi. Bapak bisa menggalang dana dari KUR mungkin, tapi juga apa dasar bankable-nya, apa yang digunakan, sulit. Nah, kekuatannya tadi mungkin di kesadaran bersama. 1.000, 5.000, 10.000. Yang ketiga, masalah manajerial dibenahin, maka ujung dari semuanya trust-nya yang kita dapatkan dari koperasi. Begitu trust-nya terbangun, semua akan terbondong-bondong gabung. Wah, udah luar biasa, ya. Tapi setelah itu jangan lari pasar Joko biasanya kasusnya koperasi habis kaya raya bosnya lari, kayak Indosuria itu. Oke teman-teman sekalian, saya yakin bahwa ini niat Anda baik untuk membangun kesejahteraan. Kalau nggak kalian yang memikirkan, siapa lagi anggota yang tersebar terserak di mana-mana ini. Jadi kalau teman-teman punya niat yang baik untuk tujuan mensejahterakan teman-teman yang lain, diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Itu kira-kira pesan saya. Terhadap hal-hal yang tadi disampaikan, nanti saya akan coba komunikasikan ya. Nanti tentang nomor induk aparatur Pemdes nanti gimana. Posisi terakhir di bagian peraturan perundang-undangan itu ya. Nanti yang Kabupaten Kerinci ini juga nggak bisa kita tegur, nggak bisa. Tapi kita nanti bisa menanyakan kenapa kok kondisinya seperti itu. Itu kira-kira ya. Berikutnya status kepegawaian ya, mudah-mudahan nanti kalau nomor induknya bisa segera diselesaikan, status ini menjadi semakin clear kan gitu ya. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih sekali kehadirannya, dan kita jaga silaturahmi untuk kelangsungan kita sebagai manusia yang saling berbuat baik, ya kan gitu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa berbuat baik kepada lingkungannya, gitu. Nah, gitu kan? Bener kan ya? Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini dimakan dulu ya nanti, atau kita foto dulu nanti balik lagi, silakan dimakan. Sayang. Mau dibawa juga nggak apa-apa. Boleh. Kopi ya? Tenanan nih. Bagus. Kalau pedas nggak apa-apa, Pak. Bapak, aku selama ini dari Jambi kopiku. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman.